Oke, teman-teman semua. Hari ini, seperti yang teman-teman lihat, saya kembali menghadirkan founder SFJ, ada Bang Okto. Siap. Karena memang desakan dari netizen cukup kencang. Oh gitu ya. Ya, karena kalau tidak diindahkan, akan ada kemungkinan ada gerakan unfollow mungkin. People power. People yang tidak terlalu power. People yang nggak ada powernya, kalau kata Gibran. Baik. People apa dia bilang kemarin tuh? People yang kurang power ya. People yang Ya, kurang power. kurang lebih begitulah. Jadi, Abang, kemarin itu ada satu pertanyaan yang menarik tuh di TikTok kalau nggak salah. Karena diskusi kita itu ada satu pertanyaan yang menurut saya agak menarik tuh. Persoalan Socrates kemarin kan. Oh, masih belum beres ya? Masih belum. Maksudnya sudah ada semacam komunikasi lah antara kita dengan teman-teman netizen. Oh iya. Sudah lumayan ada respon gitu. Ada satu pertanyaan itu yang kurang lebih bunyinya itu kalau Socrates itu benar-benar bijak, dia kenapa kemudian memutuskan untuk meminum racun itu atau bunuh diri gitu. Kan bisa saja dia menghindar atau melarikan diri, tapi dia lebih memilih untuk bunuh diri. Itu silakan dijawab. Ya itu kan konsistensi Socrates ya, ketika dia memperjuangkan apa yang disebut sebagai kebenaran sampai nyawa hilang pun dia tetap mempertahankan. Itu sebagai konsekuensi aja. Oke. Konsistensi dan konsekuensi dari konsistensinya dia. Oke. Gitu. Artinya ketika dia tidak memilih untuk bunuh diri, kira-kira apa yang terjadi? Ya berarti dia mengingkari konsistensi dia. Oke. Dia mengingkari dirinya yang kan pada awalnya dia mengatakan dirinya itu tidak mau menggurui, terus dia mengatakan posisi kebijaksanaan dia itu ketika dia mengatakan bahwa aku tidak mengetahui apapun gitu. Oke. Untuk menghadirkan pertanyaan mencari sebuah kebenaran. Nah, ketika ya konteksnya di persidangan ya. Jadi Socrates di gimana tuh di persidangannya? Kronologinya ya, dari catatan-catatan banyak yang sudah menulis tentang Socrates itu, dalam persidangan itu dia dihadirkan untuk diadili oleh people power ya, people yang nggak ada power ya. Oke, terus Oleh people power Athena yang pada waktu itu nggak ada powernya dan nggak ada poin. Terus nggak ada power, nggak ada poin. Nah, terus itu harusnya voting lah di situ. Voting, dia didakwa kalau dia merusak pemikiran. Diadili ya, diadili dia. Ada tiga hal ya yang kenapa dia diadili. Pertama, karena dia merusak pikiran para pemuda di Athena untuk melakukan subversif terhadap ya anak-anak muda di situ, karena terinspirasi sama Socrates merontak lah, menjadi kritis lah ya. Dari yang budayanya awalnya tidak terlalu kritis, tidak terlalu banyak mempertanyakan banyak hal. Ketika mereka ngefans lah istilahnya, kayak Rocky sekarang ngefans sama Socrates, jadinya mereka mempertanyakan juga ke orang-orang lain. Itu menjadi hal yang meresahkan pada waktu itu ya. Meresahkan ya. Dan orang tua nggak mau terganggu kenyamanan. Orang tua selalu benar. Di Indonesia begitu, orang tua masih selalu benar. Jadi perkembangan pengetahuan kita juga mentok di situ. Ya, feudalisme itu masih. Tolonglah. Yang Oke, lanjut. Terus ya, iya, yang kedua berarti masih sama ya, dengan masih konsisten juga argumen Abang, berarti mirip dengan Yesus. Seharusnya dia bisa bisa melarikan diri atau ya, tapi dia merelakan diri untuk disalib. Ya, itu historinya begitu. Historinya kan kurang lebih mirip sih itu.
Tapi kan konspirasinya aneh-aneh ya. Ya, Tapi kita bisa ambil poinnya. bisa ambil poinnya sama persis karena proses rangkaian itu hampir sama seperti kayak Yesus sama Sokrates hampir sama lah kira membela kebenaran dan harus mati karena membela kebenaran itu. Oke, buat Nah, yang kedua tadi belum. Oke, Yang lanjut, kedua lanjut. tadi selain dia memprovokasi atau mengacu pemikiran para kaum muda waktu itu, juga dia diadili karena menghina para dewa Oke. di sana. Oh, jadi pada waktu itu di sana masih dalam kepercayaan para dewa ya. Jadi ketika dia apa namanya? Mengkritik lah ya. Ya, mengkritik Artinya dia tidak disukai sama orang-orang orang-orang sekitar. yang Dia berpikir melampaui apa yang ada waktu itu kan. Karena menurut Sokrates dewa yang dimaksud pasti dewa yang bijaksana, penuh dengan bukan dewa yang pemarah, pembenci gitu. Dan juga dan di zaman itu orang Athena yang percaya pada dewa itu mempersembahkan kayak membunuh hewan sembelih untuk mengucap syukur ke dewa-dewa gitu. Ya kayak gitu dikritik oleh Sokrates. Harusnya dewa tidak seperti itu. Oke. Berarti intinya Sokrates melihat Tuhan itu berbeda dengan Tuhan yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bahwa Tuhan itu tidak marah. Tuhan itu tidak somasi. Oke. Ada lagi? Indikasi lain sehingga Sokrates itu itu yang paling diracuni pada waktu itu. Paling dominan ya. Itu dua itu. Itu yang paling dominan. Ya, begitu kurang lebih. Nanti kita akan selipkan juga pertanyaan dari teman-teman netizen di TikTok itu. Oke. Boleh. Untuk teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, satu pertanyaan paling menggelitik akan kita berusaha untuk menjawab ya. Oke. Oke, Abang. Sebelum kita masuk ke apa yang sudah kita sepakati tadi bahwa kita mau bahas apa gitu. Ini di channel ini tuh saya menginginkan kalau sebelum kita memulai suatu diskusi dengan tema yang sudah ditentukan, saya ingin tuh kita mendiskusikan atau kita memberikan pandangan kita terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah bagian dari responsif ya, merespon, sensitif terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kita maksudnya bicara filsafat, kita harus itu. Tapi jangan lupa juga kita harus respon dengan keadaan sekitar. Ya, keadaan sekitar. Apa tuh? Hari ini yang paling hangat sengketa Pilpres. Lahan. Sengketa Pilpres. Kalau sengketa Pilpres ini menurut Abang, menurut pandangan Abang gimana? Mulai dari awal. Tentu prosesnya sangat berbeda ya dengan 2019 ya. Ini bukan pengamat politik tapi kita iseng-iseng aja karena kebetulan baca di media, jadi kita ikuti prosesnya. Kalau secara rasional ya. Bagian dari ini juga. Kita warga negara, kita sistemnya demokrasi, ya kita punya hak berbicara. Nggak usah banyak klarifikasi dulu. Intinya salah tidak apa-apa, asalkan jangan berbohong. Siap, ada sisi moral. Iya. Kalau peneliti kan begitu. Peneliti atau saintis, salah nggak apa-apa. Intinya jangan tipu-tipu. Ya, kita juga begitu dong. Berpendapat dulu, nanti baru diklarifikasi. Ini belum diskusi udah banyak klarifikasi guys. Oke. Lanjut. Gimana, Abang? Ya, jadi ada dua pembelahan masyarakat lah ya, sebut aja. Ada kelompok fanatis, dogmatis, dan juga kelompok rasional. Menurutku, itu menurut Abang di situ poinnya. Yang fanatis yang mana? Dan yang rasional yang mana?
Yang fanatis ketika nggak bisa diajak diskusi, bawaannya Oke. emosi, baper gitu kan, Marah, ya kan? Tapi kalau yang rasional berusaha menjelaskan, berusaha mempertanggungjawabkan argumen apa, nah, itulah menggunakan rasional, tetap melihat sisi objektif gitu dan mengundang kita untuk diskusi gitu. Tapi kalau kelompok fanatik, fanatik kalau 2019-14 itu kan kental dengan isu agama ya. Hmm. Tapi kalau di sini justru bukan agama ini, tapi kepada sosok. Gitu. Siapa tuh? Ya itu udah tahu sendiri. Oke. Jadi ada kaum ini ya, apa tadi? Fanatik. Ya, Fanatik. fanatik dan Yang kemudian dogmatis tidak ya. mau berdiskusi. Mau diskusi tapi Ya kalau misalnya si A itu sudah final, ya udah bikin agama itu aja, agama itu kan final. kan ada nih, ada Ada sosok, partai, iya, ada sosok. partai, Oke. ada partai yang akhirnya membuat itu menjadi sebuah aliran gitu. Oke. Dewanya yang Mendewakan. lansing Ya, dan ya. Oke. Bikin aja ya, kalau misalnya nggak mau berdiskusi, nggak mau, sudah toh dia yang paling benar, sudah bikin agama Aliran. baru aja, aliran baru. Kan sudah final. Apa yang perlu diperdebatkan? Kalau mau rasional, ayolah diskusi ya, terbuka gitu. Berarti begitu ya? Ada Ya. dua aliran. Kurang lebih begitu ya? Kurang lebih begitulah. Silakan dilanjut Abu. Ya, jadi perdebatan dalam MK itu menarik ya. Ketika misalkan ya kita kerucutin Romo Magnis ya, Oke. yang mengatakan etika Ndasmu. etika. Bukan. itu sih saya bisa geleng-geleng kepala sudah. Orang lagi Ya, panas-panas ndasmu muncul. Ya, Lanjut, etika itu kan sebagai dasar hukum positif ya. Jadi, harusnya ya moga-moga aja si hakim-hakim MK ini bisa secara bijaksana ya melihat masalah-masalah itu, karena seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril ya di tahun 2019 ya, kalau nggak salah atau 14, dia mengatakan Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator ya. Oke. Ya, yang bahasa dia itu nanti bisa dicek ya. Ya. Bahwa hakim bukan hanya memutuskan soal jumlah suara saja, tapi lebih daripada itu hal-hal yang lain juga turut mendukung gitu. Nah, justru saat inilah harusnya dicek semua hal ya, selain sirekap, perhitungan suara, juga hal-hal yang lain, terutama yang etika gitu. Ya. Dan ini menurut saya perlu diskursus yang lebih luas ya soal etika. Tentu dengan anak-anak hukum, tidak hanya ya seperti tadi siang kita diskusi ya, tidak hanya soal belajar undang-undang, tapi juga ya, kalau proses menuju. Rocky Gerung bilang kan fakultas undang-undang. Ya, artinya bukan hanya persoalan undang-undang saja, undang-undang yang sudah jadi yang kita pertahankan. Tapi bagaimana mekanisme proses untuk mencapai undang-undang itu justru yang lebih penting. Itu adalah ranahnya etika. Tapi kan kalau udah etika ndasmu kan ya, jadi yang mau belajar hukum, alangkah baiknya belajar juga ilmu-ilmu yang lain, khususnya filsafat, termasuk etika juga. Banyak filsuf-filsuf yang bicara soal itu. Jadi tidak hanya sebatas hanya baca undang-undang, tapi proses di belakang lahirnya sebuah undang-undang harus juga dipelajari, diperiksa melalui pertimbangan etis. Ya. Karena banyak teman-teman advokat saya yang luar biasa argumen, dan kita selalu diskusi soal, kadang kita diskusi soal filsafatnya, hukumnya, ya, banyak hal. Jadi menurut saya kalau dilihat dari MK itu memang menarik gitu.
Ya. gitu. Ya justru juga kalau mungkin abang punya teman hukum, justru saya coba diskusi dan mereka tuh belajar filsafatnya itu di semester 7. Harusnya kan di Masa awal ya. akhirnya ya. Untuk mencapai hukum tuh ya lu belajar dulu gimana dulu proses sampai kita menggunakan positivisme hukum tuh kayak gimana prosesnya. Biar tahu gitu kan. Iya. Ini malah dikasih di akhir. Itu Iya. memang diarahkan untuk ke Fakultas Undang-Undang. Ya itu kemirisan ya dalam dunia pendidikan Dunia kita pendidikan. ya. Kemirisan. Tetapi itu tidak menjadi penghambat harusnya. Justru keinginan untuk belajar banyak hal, keinginan untuk mengetahui sesuatu itu harus ada. Motivasi itu supaya tidak disebut sebagai ahli undang-undang aja. Tapi ahli hukum. Oke. Gitu. Ya, mungkin inilah sepotong argumen yang bisa kita persembahkan untuk untuk bapak-bapak yang ada di sana yang tidur juga waktu itu mungkin nggak sempat dengarkan. Bisa dengar dari channel ini. Oke, jadi teman-teman, kemarin saya gabut ini narasumber yang agak oke nih, susah sekali diajak nih. Banyak alasan ya, tapi nggak apa-apa lah, kita mencoba berguru dengan siapa aja gitu. Kemarin saya kontak abang, kita mau bahas apa nih kira-kira? Isi waktu kosong ini kan, sudah 2 minggu tidak ada aktivitas di ruang dialektika. Oke. Hasil kesepakatan kita ya kita bahas soal absurditas ya. Nah, absurditas ya. Ya, Albert Camus atau Albert Camus tulisan. Tapi saya sering dengar orang sebutnya Albert Camus. Ya, Nah, ada pelafalan. Ya. Jadi absurditas ya. Albert Camus itu terkenal dengan absurditas. Tapi mungkin bukan absurditas dalam bahasa yang populer di masyarakat ya. Misalnya ketika teman kita lagi linglung, kita bilang absurd loh. Mungkin tidak ini ya, sesimpel itu ya kalau yang dimaksudkan oleh Albert Camus. Ya. Kira-kira gimana Bang? Ya. Absurditas yang dimaksudkan Albert Kalau Camus. di KBBI apa? Udah cek. Nanti kita cek lah ya. Tidak jelas. Oh, ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Nggak jelas Bang. Ya, jadi kira-kira jadi mau mengkritisi ini KBBI dulu atau gimana? Aduh. Nama pekerjaan. Ya. Ya. Oke, lanjut. Kita diskusi santai aja. Ya, Albert Camus itu kan disebut sebagai sang absurdis sejati ya. Dia bukan menemukan, tentu ada sebelumnya sudah banyak. Dipengaruhi oleh apa? Tetapi absurditas versi Albert Camus ini berbeda dengan filsuf-filsuf absurdis yang lain gitu. Dia mengatakan kalau absurdisme itu artinya konfrontasi yang tak terdamaikan. Atau bahasa simpelnya, yang simpel aja lah. Ya, keinginan manusia untuk menjadi, di lain sisi ada dunia yang menolak, dunia yang hening, dunia yang acuh tak acuh terhadap kita. Jadi ada keinginan manusia untuk memahami sesuatu, mencari makna, tetapi dunia tidak menyediakan makna tersebut. Jadi disitulah definisi menurut Albert Camus. Albert Camus di situ. Jadi ketidaksinkronan antara apa yang kita pikirkan dengan realita ya. Ya, kontradiksi atau konfrontasi atau apa antara keinginan kita untuk memahami dunia ini, memahami makna, tetapi di lain sisi dunia itu acuh tak acuh terhadap kita gitu. Sebagai contoh misalnya yang sering terjadi itu apa sih? Kondisi absurditas itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Seringnya ketika ya orang-orang yang katakanlah yang bunuh diri. Ya. Karena tulisan Albert Camus ya di The Rebel itu, pemberontakan itu
pertanyaan pertama yang diajukan oleh Albert Camus adalah jika hidup ini tidak bermakna, apakah saya harus bunuh diri? Oke. Nah, pertanyaan ini yang menjadi landasan munculnya konsep Absurditas. filosofi absurditas dengan Albert Camus. Apakah saya harus bunuh diri? Mhm. Jawab Albert Camus, tidak. Oke. Kenapa? Karena manusia itu harus hidup terlebih dahulu untuk memahami yang tidak masuk akal itu, dunia yang tidak masuk akal itu. Manusia harus hidup dulu. Kalau dia mati dengan sendiri, premis. Oke. Pernyataan awal manusia tidak memahami, keinginan untuk memahami tapi tidak paham, ya itu dengan sendiri gugur. Makanya paling pertama kita jangan bunuh diri. Jadi terus hidup untuk menghadapi kehidupan yang absurd itu. Ini memang agak-agak agak belibet. Ya, Mungkin sederhananya itu apa yang kita pikirkan dengan realita tuh ya nggak sinkron. Jadi misalnya kita menginginkan jadi presiden, tapi kita nggak bisa mencapai itu disebut kondisi yang absurd gitu. Ya, kita menginginkan hidup di dunia ini damai, dari belahan dunia semuanya damai, tapi realitanya perang ada terus gitu. Itu ya. Absurd gitu. Kalau Gibran dia menginginkan jadi. Oh ya. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Itu ahlinya absurdis. Dia melampaui absurditas. Melampaui absurditas. Bisa. Terus ya, tapi kan potensi ya, probabilitasnya lebih besar ya. Peluangnya Gibran lebih besar karena dia anak presiden dan juga menjabat sebagai kepala daerah. Ya. Jadi punya potensinya lebih besar untuk menjadi wakil ataupun menjadi presiden. Sedangkan ya kayak kita biasa kan, ya mohon maaf, kita harus menerima absurditas itu ya. Ya mungkin kan kalau Gibran misalnya dia pengen jadi yang lain gitu. Sebagai anak presiden dia mungkin nggak cukup dijadi wakil. Mungkin suatu saat dia pengen jadi presiden, tapi tidak bisa. Dia menginginkan jadi presidennya tapi ya nggak bisa. Itu kan absurd juga kan. Memungkinkan sesuatu yang dunia yang acuh tak acuh terhadap kita itu soal makna ya. Ketika misalkan kita ingin mencari makna, tetapi dunia ini tidak menyediakan makna. Misalkan ya, kita bertanya apakah ada dunia setelah kematian, atau hal-hal yang dipertanyakan lah dalam filsafat gitu. Pertanyaan untuk mencari makna biar hidup kita itu tenang gitu. Atau konteksnya gini, konteksnya biar lebih clear. Ketika konteks hidupnya Albert Camus ya, dia hidup di zaman perang itu, perang dunia kedua ya, gejolak itu. Berarti perang dunia ini kedua ini yang kemudian melahirkan absurditas ini. Maksudnya ada faktor dari situ lah dia melihat kondisi-kondisi ini, bahwa ada pembunuhan massal, genosida massal gitu kan, yang dilakukan oleh Hitler itu di tempat pembuangan, pengasingan orang bunuh diri, ada pembunuhan massal di situ. Berkembanglah zaman yang disebut oleh Nietzsche sebagai nihilistik ya. Zaman ketiadaan makna. Jadi mau mati terserah, mau bunuh orang terserah gitu. Itu zaman yang tiada makna gitu. Nah, Albert Camus mengkritik itu, menolak nihilistiknya Nietzsche. Bahwa ketika kita menganggap makna itu tidak ada, orang tergoda untuk bunuh diri. Sekaligus tidak hanya bunuh diri, tapi sekaligus bisa membunuh orang gitu. Ya, itu yang dia kritik posisi Albert Camus di situ. Lalu kalau misalnya Albert Camus kan
mengatakan bahwa hidup ini absurd ya. Ya, Kalau misalnya hidup ini absurd, nggak ada makna yang mutlak. Bagaimana kita menghadapi absurditas itu? ya. Jadi Menurut Albert kamu ya, gimana? ya Albert Camus itu kan sebelum menulis The Rebel itu menulis juga sebuah buku namanya The Myth of Sisyphus ya. Mite, Ya dia menggambarkan Sisyphus. kehidupan. Itu myth ya. Ya, myth. The Myth of Sisyphus itu. Mitologi Yunani ada dewa namanya Sisyphus gitu. Itu ini tokoh dalam Tokoh dalam bukunya esai novelnya filsafat. itu namanya Sisyphus. Ya, esai filsafatnya Albert Camus. So, lanjut. Dia menggambarkan kehidupan absurdis di buku itu, bahwa seorang Sisyphus dihukum oleh dewa tertinggi di situ. Kemudian dia harus menggulingkan batu dari bukit dari atas sampai ke bawah, dan aktivitas itu dilakukan setiap hari terus menerus. Tetapi si Sisyphus ini harus dianggap bahagia ya. Jadi dia menjalankan rutinitas itu terus menerus. Akhirnya dia otot-ototnya kuat misalkan ya. Ada kreativitas hidup lahir dari rutinitas itu, Sisyphus itu. Jadi harus diterima. Sisyphus menerima hukuman itu. Nah, hukuman itulah dunia yang acuh tak acuh itu. Oke. Berarti tadi kan dia menggambarkan Sisyphus itu ya. Ya, Sisyphus menggelinding batu ke atas gunung, ya. kemudian Turun lagi, naik, turun. diturun lagi, naik lagi. Itu adalah hukuman. Hukuman. Berarti dia menggambarkan kehidupan kita tuh kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Mau tidak mau kita dunia itu acuh tak acuh terhadap kita. Misalnya kan kita hidup, mencari makan, kemudian berkeluarga, melahirkan anak lagi, meninggal, begitu terus. Ya, itu berputar begitu terus kan? Rutinitas hidup. Rutinitas hidup yang mungkin kalau kita pikir-pikir lagi itu absurd gitu. Nggak ada makna yang mutlak, ya kan? Ya, makna. Ketiadaan makna. Lalu bagaimana menghadapinya? Apakah kita harus buat makna hidup Yang sendiri baru, ya. atau gimana? Ya, harus dihadapi. Dirangkul. Dihadapi dengan udah menjalankan. Artinya jangan bunuh diri lah. Terserah mau jalankan dengan apa, jangan bunuh diri atau membunuh orang. Oh, ada satu lagi tuh apa? Selain dia tidak menganjurkan untuk bunuh diri secara fisik, kan ada juga bunuh diri filosofi. Ya, itu kritik. Itu gimana tuh? Kritik dia terhadap Søren Kierkegaard ya, yang mengatakan jadi manusia untuk menghadapi absurditas untuk mengamankan diri ini pikiran, berpeganglah pada agama. Jadi pada ajaran-ajaran. Jadi Albert Camus mengatakan itulah lompatan iman di situ. Kekacauan. Jadi kita sudah absurd di dunia ini, terus kita lompat ke hal yang absurd pula. Jadi itulah yang dikritik oleh. Mungkin sederhananya yang saya tangkap ya, kalau hidup ini absurd, kita jangan menyerahkan ketidaktahuan kita itu pada ajaran-ajaran agama yang absurd. Membuat kita yang absurd, yang membuat kita hanya sebatas menenangkan hati kita bahwa wah nanti lu harus hidup, nanti kau akan bahagia di surga atau gimana gitu. Itu kan membuat kita menenangkan hati kita ya, sementara kita enak gitu dengarnya, tapi pada faktanya ya kembalilah kita pada dunia nyata, dunia chaos penuh duka. susah makan ya gitu. Tapi kita disuap dengan sesuatu yang ideal gitu. Selesai nih, bunuh diri aja lu masuk surga. Itu yang dikritik. Gitu, kan? Itu justru orang yang nihilistik ya, menganggap bahwa dunia ini hanya sementara dan hanya jalan menuju dunia yang atau afterlife ya, dunia selanjutnya gitu. Jadi
kritik Kang Mus di situ. Dia percaya nggak itu ya? Moral, kebenaran universal bahwa kita justru- hidup harus menjadi seorang yang berintegritas, tetap berlaku baik walaupun absurd kan? Iya, Ya. iya. Justru konsistensi dia itu, konsekuensi logisnya ketika kita menerima absurd itu dengan kehidupan, kita menghargai kehidupan itu kan. Oke, ya. Artinya kita juga menghargai kehidupan sesama. Jadi bunuh diri dan pembunuhan ini harus ditolak. Maksudnya gini, maksudnya ketika kita menerima kehidupan ini, kita juga harus menerima kehidupan sesama kita, orang di sekitar kita. Oke. Jadi ketika kita memilih tidak bunuh diri, artinya tidak juga melakukan pembunuhan terhadap orang lain gitu. Jadi kita benar-benar mencintai kehidupan ini karena kita menerima. Itu konsekuensi logisnya di situ. Ya, intinya jangan bunuh diri dan jangan bunuh diri filosofi. Ya, bunuh Yang dianjurkan oleh Albert Camus. Albert Camus. Menarik kalau mau membaca atau Tapi mau. kemarin saya lihat sempat bunuh diri filosofi ya. Ya. Kita hari Minggu ya. Bunuh diri filosofi aja setiap hari Minggu ya. kita semacam Gimana tuh? biar interaksinya ada. Nah, oke. Kita jadi bukan untuk karena kita absurd terus berpegang bukan. Jadi hanya ya udah melihat bangunan yang bagus, mungkin cuci mata di sana. Atau mendengar nyanyian-nyanyian. Walaupun ya, Jadi happy aja kita sebenarnya. walaupun nyanyian bagus, tempatnya mewah. Walaupun Ya. apa? Walaupun ya ada saudara-saudari domba-dombanya yang susah. Kembali ke masing-masing gitu kan, ranah privat lah. Ya. Weran. Apalagi? Privat, apalagi mau bahas apa lagi? Mungkin ada lagi soal Albert Camus tadi, apalagi? Ya ada sih. Tapi kalau teman-teman mau mengenal lebih dalam pemikiran Albert Camus, banyak buku-bukunya sudah ada. Menarik ya. Itu salah satu menurut saya aliran pemikiran yang untuk kondisi saat ini untuk anak-anak muda ya. Terutama yang sering mental health. Aduh. Ya, betul. Cobalah baca. Betul. Cobalah Kalau baca. yang sedikit-sedikit merasa mental health, kena mental apalah itu harus baca. Kita harus menyadari bahwa memang kita ditakdirkan untuk sengsara dan bahagia. Harus diterima kondisi. Harus diterima kondisi itu. Itu fakta yang harus dihadapi, ya kan? Misalkan kan kita nggak bisa memilih orang tua ya. Orang tua dalam posisi apapun gitu kan, ya itu harus diterima. Ya. Sejelek-jeleknya ya itu orang tua. Orang tua. Ya, Orang itu tuamu contoh nggak sederhana bisa. lah. Ya? Kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan oleh siapa dan di mana kan? Iya. Tetapi harus diterima. Harus diterima. Hmm. Jangan kena bentak sedikit. Ya mungkin Gen Z mungkin. Ya, itulah. Jadi, salah satu mungkin hiburan aja lah. Bisa dipakai pemikiran Albert Camus untuk hal-hal semacam itu ya. Ketika kita merasa gelap, mentok nih. Mentok nih Nah, coba ini sedikit di potensi berpikirnya di ini sedikit lah. Gitu aja. Oke, menarik ya. Albert Camus. Nanti the next apa nih kita mau bahas apa nih? Kita ngulik-ngulik aja dulu. Persiapan cukup matang. Ya tapi kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu mengerti filsafat sih sebenarnya. Ya tapi ini bukan saya tidak mengerti filsafat seperti yang Socrates bilang gitu. Saya tidak mengerti filsafat. Jadi dia sudah tahu banyak. Ini memang kosong aja gitu. Ya tapi saya jujur ya, udah beberapa kali. Saya senang belajar filsafat tuh
dari orang-orang narasumber saya itu enak tuh. Lebih masuk daripada cepat baca. hanya bedanya saja ya diskusikan sering kita jalankan. Cuman ini di depan kamera aja beda. Didokumentasikan aja, selesai kan. Iya. Siapa tahu dimonetisasi kan. Ya, moga-moga Aduh. ruang dialektika ini Nah, semacam jembatan ya. Kalau kata Aristoteles tuh dialektika itu berkembang menuju tahapan yang tertinggi. mungkin Moga-moga ruang dialektika. mungkin ini agak beda nih. Yang ini versi kamus ya.